Jepara merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kota Jepara sangat terkenal dengan keragaman potensi wisata dan budayanya. Salah satunya adalah seni ukir peninggalan Ratu Kalinyamat yang menghantarkan Jepara dikenal seantero dunia. Kalau ditelusuri lebih lanjut, kota Jepara menyimpan banyak berbagai kearifan budaya lokal. Di antaranya, barang obor, pesta baratan, tari tayub, tari emprak, dan tari kridatama. Namun ada satu budaya warisan leluhur dan merupakan hasil akulturasi budaya yang masih belum terpublikasi secara luas, yaitu kesenian Janggrung. Berbicara mengenai kesenian Janggrung berarti mengungkap sejarah perlawanan Warok Singoblendang melawan VOC Belanda sekitar abad ke-17 Masehi. Pada abad ke-17 Masehi, Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Mataram III, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, memerintahkan para punggawa kerajaan untuk melakukan ekspansi perjuangan ke berbagai penjuru Nusantara untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dan untuk mengusir VOC Belanda dari bumi Nusantara. Akibat penjajahan yang dilakukan oleh VOC yang menggunakan cara menguasai pesisir pantai, tak terkecuali pesisir pantai Jungpara. Melihat kondisi wilayah Jawa di bagian utara mulai dimasuki oleh VOC, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo mengutus pasukan yang dipimpin oleh seorang warok yang bernama Warok Singoblendang untuk mengusir Belanda dari bumi ujung para. Sayangnya, dalam pertempuran antara pasukan Mataram yang dipimpin oleh Warok Singoblendang dengan VOC yang dipimpin oleh Kapten Van de Klerk, Kerajaan Mataram Islam gagal mempertahankan ujung para dikarenakan Belanda dilengkapi dengan persenjataan modern. Hal itu menyebabkan Singoblendang beserta pasukannya terpukul mundur dan lari tunggang langgang. Kekalahan pasukan Singoblendang disebabkan karena Belanda dilengkapi persenjataan modern yang lengkap di bawah pimpinan Van de Klerk. Peristiwa kekalahan Singoblendang dari VOC Belanda terjadi pada tahun 1645 Masehi yang dilukiskan oleh Empu Kridasastra dalam Kidung Kinanti. Dalam Pupuh Kinanti, tembang Kinanti. Ini coba Kinanti ya. Adreng tias anyanyuwun maring zat kang maha suci, dredah campuh ing Jungpara, ambyaring santana nagri, sinengkalan taunira bana sungsang hangesti aji. Saya artikan, adrenging tas anyuwun atiku nyuwun maring zat kang maha suci, marang Gusti Allah, ra ngono iki karepe. Dredah campuh ing Jungpara, ana peperangan campuh dredah tukaran antarane pasukan Van de Klerk VOC dengan pasukan pribumi. Ambyaring santana nagri, santana bolo-bolo ke Mataram iku mau nagri. Sinengkalan taunira buana sungsang hangesti adi. Sengkalan iku taun buana sungsang hangesti adi, buana 5 benua. Dunia ada 5 benua. Sungsang wolak-walik dikocok diwolak-walik dadu kae padha 4 padha 4 hesti 6 adi 1 nek diwaca kemburi 1645 itu yang memberi petunjuk kepada kita. Terus ngene Mas, tanpa paran sedyanipun prasantana tan nyawiji kocar kacir sedyanira ngalor ngetan pinggir ardi dadya tetungguling bangsa sesediman mrih lestari tanpa sangkan paranipun kocar kacir bubar prasantana canane di santana iki punggawa kerajaan iku mau sing mau ndok kono Gembruayu kocar kacir sejane kocar kacir parane ngalor ngetan pinggir adine kok Jepara mrene kuwi ngalor ngetan kan bener. Nah,
dadya tetungguling bangsa, dadya contoning bangsa, sesideman lestari do ndelik. Nganggo dengan samaran-samaran itu mau. Waktu itu yang menjadi raja kan Sultan Agung ketiga itu mau. Di VOC daerah-daerah kita sudah dipencar-pencar. Nah, daerah sana tak serah ke siapa. Pertahankan pantai utara Pulau Jawa. Dalam bait ke-1 kalimat tersebut, Buwono Sungsang yang Setiaji itulah bilangan tahun Surya Sengkala yang menunjukkan angka Buwono 5, Sungsang 4, Hesti 6, Aji 1 dibaca 1645. Singoblendang beserta pasukannya pantang menyerah dan terus melakukan perlawanan dengan bergerilya. Pasukan Singoblendang dibagi dua. Sebagian pasukan lari ke bagian utara di bawah pimpinan Pangeran Halonggopati, lari ke arah Mlonggo, dan sebagian lari ke arah timur dipimpin langsung oleh Warok Singoblendang. Bersama Singoblendang, para putri Sekar Kedaton, sebagian istri prajurit dan prajurit terus bergerilya, dan di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di desa Kecapi, terjadi huru-hara, sehingga rombongan lari ke sana kemari dan akhirnya Warok Singoblendang mendirikan pos pertahanan di desa Suwawal hingga akhir hidupnya. Sedangkan makam Warok Singoblendang sekarang dikenal dengan makam Mbah Singo dan banyak dikunjungi para peziarah. Rombongan 3 putri Sekar Kedaton dan 5 prajurit perang di bawah pimpinan Demang Aji Prakoso lari ke arah timur. Tibalah rombongan Ki Ageng Saji di desa Kepuk, kediaman Holm van Sticher yang dikenal sebagai Mbah Molem. Kemudian Ki Ageng Saji dan 3 putri Kedaton dijadikan anak angkat Mbah Molem. Demang Aji Prakoso pada akhirnya dikenal dengan Ki Ageng Saji dan dalam sejarahnya menjadi petinggi desa Tanjung yang pertama. Demang Aji Prakoso adalah guru dari 3 putri Sekar Kedaton, yaitu 1. Diah Retno Sekar Tanjung, 2. Mbah Bening, dan 3. Mbah Ratimah. Karena takut diketahui oleh Belanda, gamelan perang Gong Buyut disembunyikan di desa Tanjung. Ki Ageng Saji menugaskan kepada 3 muridnya untuk melakukan upaya telik sandi dengan berbagai cara. Muridnya yang pertama adalah Diah Retno Sekar Tanjung. Ia adalah sosok perempuan yang sangat cantik rupawan, sehingga ia diperintahkan untuk melakukan upaya telik sandi dengan cara janggrung, dengan membawa gong buyut yang dipikul oleh 5 prajurit. Nah, muridnya yang kedua ini adalah Mbah Ratimah. Sejatinya, ia adalah seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang perempuan untuk mengelabui musuhnya. Ia diperintahkan untuk melakukan penyuluhan dalam bidang pertanian, dengan yang di zaman ini dikenal dengan kesenian empra. Muridnya yang terakhir adalah Mbah Bening. Ia diperintahkan untuk mengasah olah kanuragan dengan jalan tasawuf. Kesenian janggrung adalah kesenian yang dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri perkampungan untuk mendapatkan simpati warga. Di samping tugas telik sandi yang dilakukan, gerakan tari janggrung mengandung unsur dakwah. Misalnya ketika gerakan tangan penari memegang sampurnya, posisi tangannya menunjukkan jari jempol dan telunjuk menekuk agak menonjol ke depan, sedangkan jari tengah, jari manis dan jari kelingking dibiarkan berdiri yang menggambarkan huruf Arab alif, lam,
lam, ha. Posisi jari itu mengandung nilai tauhid dengan maksud agar warga masyarakat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah. Menurut penuturan warga, kesenian Janggrung masih bisa dilihat pada tahun 1965-an. Ini adalah lokasi ditemukannya gong buyut pada tahun 1951 ketika pemerintahan petinggi Joyo Suharjo Ligor. Silsilah petinggi atau lurah Desa Tanjung dari yang pertama sampai ke 20, yaitu Kilurah Saji, Kilurah Kusumo, Kilurah Wingkuk, Kilurah Joyo Gunorimong, Kilurah Surojoyo Truno, Kilurah Surodikromo Guno, Kilurah Sarwi Joyoharjo, Kilurah Sami Kromo Wijoyo, Kilurah Joyo Suharjo Ligur, Kilurah Suwiryo Joyo Karsiman, Kilurah Mulyadi, Kilurah Sutorojo Ligur, Kilurah Rostam, Kilurah Suprapto, Kilurah Sunarjo, Kilurah Hartoyo, Kilurah Sunarjo lagi jadi 2 kali, kemudian Kilurah Tarsomo dan Lurah Dwi Ganoto saya sendiri. Itulah silsilah urutan petinggi Tanjung atau Lurah Tanjung dari pertama sampai ke 20 yang sekarang ini. Akhirnya, gong buyut ditemukan pada pemerintahan petinggi Ligur tahun 1951 Masehi, sekitar 297 tahun dari peristiwa muksonya gong buyut beserta Dyah Retno Sekar Tanjung dan 5 prajuritnya. Gong buyut sampai sekarang keberadaannya masih ada di rumah salah satu warga Tanjung, yaitu Bu Suranti. Ritual gugah atau membangunkan gong buyut dilakukan setahun sekali, setiap malam 1 Muharram atau malam 1 Suro pada penanggalan Jawa. Saya bersama dengan Ibu Suranti sebagai juru kunci gong buyut yang ada di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Nah, saya akan bertanya langsung mengenai ubuh rampe ritual gong buyut. Nah, ubuh rampe yang dibutuhkan itu apa saja ya? Pertama itu kembang ramping, terus gedang rojo kawisto, yang kedua jajan pasar, terus kain putih, kain warna, beras 1 mok, duit 1 uang zaman dulu, gula pasir, rokok sukun klobot dengan rokok lainnya, ada panggang ayam, terus dekem ayam, gemblong, bubur, berabang berputih, sego papak, sego tumpeng, sego butet, terus rambanan reno pitu, telur ayam, sambal gepeng, cengkaruk, wedang kopi tanpa diaduk, kendi cilik, kloso pandan, bantal anyar, nasi golong, nasi biar, terus tumbang boreh, lawit, terus minyak, bedak. Setelah itu nanti disajikan
pada waktu ritual. Ada lagi ketan salak, arang-arang kambang, kolak gedang mentah mateng, terus rujak intip, tawon dipepes, sayur bening daun kelor. Setelah itu nanti semua masakan itu tidak boleh diincip. Tah kasinan, tah nggak kasinan itu harus apa adanya. Semua tidak boleh diincipi dan wedang kopinya tidak boleh diaduk. Setelah itu nanti yang untuk dekem ayam itu diselametke sama panjaknya. Terus yang panggang ayam itu diritualkan kepada yang buyut untuk menghormati yang buyut, sama dang rojo kawito, sama bubur, sama gemblong. Lajeng selanjutnya itu punya itu panjak, yang makan panjak nanti diselametke. Jadi setelah itu nanti habis diselamati baru dibunyikan. Tuh, pada waktu malam suro. Tapi selanjutnya kalau malam Jumat Wage itu cuma wedang kopi, arang-arang kambang, rujak intip, ketan salak, terus kolak gedang mentah mateng, dan gedang rojo kawisto, rokok itu. Gong buyut yang dahulu digunakan untuk mengiringi tarian janggrung, eksistensinya masih ada sampai sekarang. Sedangkan kesenian janggrung, karena proses sosiologis dan adaptasi budaya modern, janggrung telah mengalami pergeseran totem gerakan tarian serta kostum dan penyajiannya. Hal tersebut bisa jadi karena pemaknaan arti janggrung itu sendiri. Janggrung adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai pekerjaan mengamen kalau bahasa sekarang, sehingga terlihat sekali makna mengamennya yang melekat pada sajian janggrung sekarang ini. Dibutuhkan sentuhan dan perhatian dari banyak pihak, di antaranya pemerintah daerah, akademisi, dan budayawan untuk mengembalikan totem gerakan tari, kostum, dan filosofis makna janggrung. Sehingga pergeseran totem dan roh gerakan dalam tarian akan dapat dikembalikan pada makna yang sebenarnya, yaitu dengan sajian seni janggrung akan dapat mengingatkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia mempunyai kewajiban mengabdi selaku hamba dan menjadi khalifah di bumi ini. Amin, amin, ya robbal alamin.